Assalamualaikum Love you, Fit. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Bu, Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Eldura Khalisah ada? Ada Bu. Auza Elsyirah? Hadir. Fitri Mas Uda? Rahmani Dwi? Hadir. Baik, alhamdulillah semuanya bisa masuk ikut join dalam pembelajaran dari hari ini ya. Baik anak-anak, saya mulai pembelajarannya ya. Tolong disimak dengan baik-baik. Ibu akan menampilkan PPT-nya. Belum muncul? Sudah, Bu. Baik. Saya mulai Sudah, Bu. pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu aktivitas penting yang tubuh kita lakukan setiap saat, yaitu bernafas. Bagaimana caranya kita bernafas? Ada yang tahu organ apa saja yang terlibat? Hidung dan paru-paru. Betul sekali. Paru-paru. Ya, betul. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal organ sistem pernapasan manusia, fungsinya, serta proses dasar pernapasan. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah sistem pernapasan manusia. Di sini ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan juga diafragma. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu hidung. Jadi, hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan juga pengatur kelembapan. Fungsi hidung yaitu sebagai tempat masuknya oksigen dan karbon dioksida, menyaring udara, mengatur suhu dan melembabkan udara, serta sebagai indera penciuman. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Di faring ini terdapat kutub yang disebut yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Fungsi faring yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea, membersihkan udara, serta melindungi tubuh dari infeksi partikel asing yang masuk. Selanjutnya yaitu laring. Laring adalah pangkal tenggorokan, terletak di persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan juga menutup untuk memproduksi suara. Fungsi laring yaitu menghasilkan nada suara, melindungi saluran pernapasan dari makanan, dan juga mengarahkan makanan ke esofagus. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia, terletak di leher bagian depan tenggorokan. Fungsi trakea yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru, mendorong partikel asing keluar, memberi kekuatan mekanik trakea, dan juga merenggangkan trakea selama pernapasan. Selanjutnya yaitu ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkus sama dengan trakea, hanya saja dindingnya lebih halus. Fungsi bronkus yaitu menyaring udara, melembabkan udara, menangkap kotoran yang masuk, menyalurkan oksigen dan karbon dioksida, menghubungkan trakea dan paru-paru, dan juga menopang paru-paru. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis lagi ya. Bronkiolus kiri berjumlah 2 dan bronkiolus kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Fungsi bronkiolus diantaranya yaitu mengolah udara sehingga cukup baik untuk masuk ke aliran udara, mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat pernapasan berlangsung. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru dan terletak di ujung bronkiolus serta berdekatan dengan
kapiler darah. Fungsi alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi paru-paru yaitu untuk menampung udara yang kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu ada diafragma. Diafragma adalah otot yang berperan penting dalam sistem pernapasan manusia. Fungsi diafragma ini yaitu membantu paru-paru lebih besar sehingga udara yang masuk lebih banyak. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang organ-organ sistem pernapasan tadi, apa sih yang dimaksud dengan bernapas itu? Jadi anak-anak, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen atau inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida atau ekspirasi melalui alat pernapasan. Selanjutnya yaitu proses pernapasan manusia. Proses menghirup udara yang pertama yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, kemudian paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Terakhir, gas oksigen diserap oleh alveolus. Kemudian proses menghembuskan udara. Yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Selanjutnya, udara keluar melalui saluran pernapasan. Nah, udara yang keluar ini mengandung gas karbon dioksida dan juga uap air. Nah, anak-anak sekarang coba kalian perhatikan animasi ini. Ketika kita menarik napas, diafragma kita berkontraksi menciptakan ruang di dada untuk paru-paru mengembang. Sedangkan saat kita menghembuskan napas, diafragma kita relaksasi. Nah, dari animasi ini siapa yang bisa menjawab apa yang terjadi pada diafragma relaksasi? Apa yang terjadi? Udara keluar. Ya, betul sekali, Auza. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai organ-organ sistem pernapasan dan juga proses bernapas, ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Baik, kalau belum ada, sekarang kalian kerjakan latihan soal ini ya, yang ada di berikut ini. Jadi kalian scan dulu berikutnya, lalu kerjakan soal latihannya. Cuma 2 soal saja, Ibu beri waktu 3 menit ya untuk mengerjakan. Dan selama mengerjakan soal latihan, tidak membuka web atau perangkat lain. Baik, Bu. Ya tadi sudah di-scan semua ya, sudah siap ya? Sudah, Iya, Bu. Bu. Siap. Ya, Ibu mulai waktunya ya.
Waktunya sudah habis ya. Semuanya sudah mengirim jawabannya ya? Sudah, Bu. Ada Udah, yang belum? sudah semua, Bu. Baik, jika sudah, Ibu ingin menunjuk salah satu siswa untuk menyampaikan jawabannya untuk Ibu beri evaluasi dan juga penguatan mengenai jawaban. Coba Auza, sampaikan jawaban kamu tadi. Ya, Bu. Nah, jadi untuk jawaban saya soal yang pertama, yaitu pernapasan tubuh kita berubah saat kita berlari. Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan apa yang terjadi pada paru-paru kita. Jadi, saat kita berlari, tubuh itu membutuhkan lebih banyak oksigen agar bisa terus bergerak. Akibatnya, kita bernafas lebih cepat dan paru-paru bekerja lebih keras untuk memastikan tubuh mendapatkan cukup udara, sehingga kita bisa terus berlari tanpa kelelahan terlalu cepat. Nah, untuk soal yang kedua, soalnya ketika kita berbicara panjang lebar, mengapa nafas kita itu terasa lebih cepat dan terkadang terasa sedikit kehabisan udara? Jawaban saya yaitu saat kita bicara, kita itu menggunakan udara dari paru-paru menghasilkan suara. Jika berbicaranya terlalu lama tanpa jeda, udara di paru-paru akan cepat habis, sehingga kita perlu bernafas lebih sering untuk menggantinya. Hal ini membuat nafas kita terasa lebih cepat. Sudah, Bu. Iya, betul sekali. Sudah bagus jawaban kamu, Auza. Jadi anak-anak, jawaban teman kalian tadi sudah benar ya. Namun, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberi penjelasan secara rincinya. Jadi, saat kita berlari, tubuh kita itu memerlukan lebih banyak energi untuk mendukung aktivitas otot. Energi ini dihasilkan melalui respirasi seluler yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida sebagai limbah. Oleh karena itu, laju pernapasan meningkat untuk memasukkan lebih banyak oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga paru-paru bekerja lebih keras, volume udara yang dihirup dan dihembuskan meningkat, serta diafragma dan otot pernapasan lainnya berkontraksi lebih cepat dan kuat untuk mendukung kebutuhan tubuh. Dan untuk jawaban kedua, mengapa ketika berbicara panjang lebar, napas kita terasa lebih cepat dan terkadang terasa sedikit kehabisan udara? Jawabannya, saat berbicara kita membutuhkan udara dari paru-paru untuk menghasilkan suara. Nah, ketika kita berbicara panjang lebar, udara di paru-paru itu lebih cepat habis dibandingkan saat kita beristirahat atau tidak berbicara. Karena itu, tubuh mempercepat laju pernapasan untuk mengisi ulang oksigen yang hilang dan mengeluarkan karbon dioksida. Akibatnya, kita sering merasa sedikit kehabisan udara, terutama jika tidak memberikan jeda cukup untuk menarik napas dalam. Jadi begitu ya anak-anak penjelasannya. Ya, Bu. Nah, waktunya sudah hampir habis ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu mau mereview sedikit. Kalian tadi menyimak penjelasan Ibu dengan baik atau tidak? Coba sebutkan organ-organ apa saja yang ada pada sistem pernafasan kita. Coba Rahmani. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma, Bu. Iya, bagus. Coba sekarang, apa fungsi paru-paru? Untuk menampung udara yang kayak oksigen dan mengeluarkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, betul sekali. Itu sangat bangga karena hari ini kalian telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik meskipun kita lakukan secara daring. Jangan lupa nanti dipelajari dan dibaca lagi lebih lanjut ya materi tentang sistem pernapasan yang ada di buku. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi mengenai gangguan pada organ sistem pernapasan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.